Yo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala nabi. Kembali lagi bersama saya Syah Putra Kembaren di channel kita ini. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuat video tentang ini cuy. Temanya cara mendaftar di kampus Aligar Muslim University. Karena ini banyak kali pertanyaan yang nge-DM ataupun yang ngomen baik di IG maupun di YouTube tentang bagaimana cara mendaftar kuliah di Aligar Muslim University dan apa-apa aja yang harus kita persiapkan kan gitu. Nah, ini mungkin bisa dicatat ya kan, sediakan pulpen atau mungkin note yang mungkin bisa ditulis untuk persiapan sebelum menuju kampus Aligar. Yang pertama itu adalah, ini kita berbicara S1 dulu, habis itu nanti kita langsung menuju S2. Oke, S1. Pas foto berwarna 3x4 ya. Pas foto berwarna 3x4, warna putih backgroundnya cuy, bukan warna biru. Kalau biru mau nikah kan gitu. Nah, jadi pas fotonya berwarna putih 3x4, itu yang pertama. Yang kedua, paspor depan belakang. Oke, paspor ya. Jadi pastikan kalau kita memang pengen mau kuliah ke luar negeri, paspor itu udah wajib ada. Jadi buat aja dulu paspor, tanda kita pengen memang mau kuliah ke luar negeri itu dengan ada paspor. Jadi tanda kita serius, oh aku mau kuliah nih ke luar negeri, buat paspor. Aku tuh masih ingat dulu atau sebelum kuliah ke luar negeri, aku ingat kata-kata kawan aku tuh, namanya Andika Surbakti nggak salah, dia bilang mau kuliah ke luar negeri kan, mau soebe, buat dulu paspor, biar tanda bukti bahwasanya itu kita niat mau kuliah ke luar negeri. Jadi kita pandang paspor kita, aku mau kuliah ke luar negeri. Jadi ada semangat gitu. Itu thank you banget ya untuk kawan aku Andika Surbakti. Dia sekarang meraih beasiswa LPDP ya di Universitas Indonesia. Hebat kali memang beliau itu, keren, inspirator ya. Yang ketiga, ijazah SMP atau sederajat dan SMA atau sederajat dilegalisir. Nah, ijazah SMP dengan SMA ini wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ya, terjemahannya itu adalah terjemahan tersumpah. Jadi kalian cukup kirim file ijazah kalian itu pada seseorang yang mungkin sudah qualified ya dalam bidang penerjemahan. Nanti filenya itu akan kamu kirimkan ke panitia murid baru, ke panitia penerimaan mahasiswa baru yang ada di Aligar. Oke. Selanjutnya ada namanya SKHUUN ya, SKHUN ya, SMP dan SMA. Nah, ini sama juga diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, nanti filenya kirim ke panitia murid baru. Dan yang kelima itu adalah surat keterangan berkelakuan baik dari pihak kepolisian. Nah, ini wajib ya. Jadi wajib diusahakan kita punya surat berkelakuan baik. Aku masih ingat aku di Medan kemarin itu aku ngurusnya di Polda Tanjung Merawa ya. Di Tanjung Merawa itu kan ada apa ya, kantor polisi pusatnya ya. Jadi aku buat surat ini coy, berkelakuan baik di sana. 1 hari siap kalau nggak salahku. Nah, jadi dapat nanti di dalam bentuk bahasa Inggris. Seperti itu. Selanjutnya kartu keluarga ya, tetap juga kartu keluarga, baru akte kelahiran juga ya. Pokoknya semua. Jadi yang 7 itu, pas foto, paspor, ijazah ya kan, SKHUN, baru keluarga, SKBB ya, surat kelakuan baik, baru juga dengan kartu keluarga dan akte kelahiran. 7 poin ini tadi itu yang untuk S1. Semuanya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Setelah itu kamu kirim semua filenya itu dalam bentuk PDF. Ingat, jadi semua file yang 7 tadi itu kamu kirim dalam bentuk PDF, kamu foto dan kamu kirim dalam bentuk PDF ya. Dan itu nanti akan kamu kirim ke panitia murid baru ya. Camaba, nanti itu panitianya itu ada nanti kita dari orang Indonesia, mahasiswa Indonesia yang kuliah di Aligar, nanti ada panitianya dan mereka lah yang akan mengurus semuanya, baik itu dalam pendaftaran kamu, transportasi kamu, penjemputan dan mencari rumah, kos dan semuanya itu akan diakomodasi oleh panitia. Pokoknya tenang aja, jangan takut. Oke, jadi itu untuk anak S1. Untuk anak S2 hampir sama sih ya, kayak anak S1. Contohnya itu kayak pas foto 3x4 background warna putih, sama ya. Baru yang kedua paspor depan dan belakang sama juga. Yang ketiga itu ijazah ya, dan SKHUN juga sama, SMA ya. Dan yang keempat bedanya nih, ijazah
dan transkrip nilai ketika S1. Nah, aku kan kemarin tuh masuk S2 nih. Jadi ini aku syaratnya sama kayak aku dulu. Jadi aku dulu dapat ijazah. Kemudian aku juga dapat SKUN pula. Aku dapat ijazah dan aku juga dapat transkrip nilai, dan ijazah dan transkrip nilai ini aku terjemahkan. Nanti setelah diterjemahkan, filenya tadi dikirim ke panitia murid baru tadi. Setelah itu tetap juga ya SK cek. Oh sorry, aku salah kali, aku salah paham tadi. Aku lupa. Maksud aku kalau yang tadi yang ini ya, yang masuk S1 itu minta surat berkelakuan baik dari sekolah aja pun bisa. Contoh aku kayak dari pesantren Ar-Raudhatul Hasanah, aku mau ngambil S1 nih. Ya udah aku ngambil surat berkelakuan baik dari sekolah aku juga nggak apa-apa cuy. Maksudnya aku dari pesantren aku minta surat gitu. Nah, bisa. Contoh kalian dari SMA mana gitu. Ya udah kalian bisa minta surat berkelakuan baik dari SMA juga. Nggak perlu dari nggak perlu dari polisi. Nah, kebetulan aku kemarin kan mau ngambil S2 nih. Jadi aku kemarin mengambil S2, kata mereka panitia minta SKCK, surat keterangan kelakuan baik dari ini cuy, dari polisi. Nah, aku minta lah kemarin itu ke polisi yang kayak aku bilang tadi, Tanjung Merawang. Kemudian sama juga kayak yang ini ya, kayak S1 kartu keluarga bersama dengan akte kelahiran. Jadi sama juga poinnya, hanya bedanya yang yang S2 itu yang nomor 4, yaitu ijazah dan transkrip nilai S1. Itu bedanya. Ya. Jadi itu dia tadi poin-poin apa syarat-syarat yang harus kita persiapkan ketika kita ingin kuliah di Aligarh Muslim University. Seperti yang aku bilang, filenya disatukan, ya, filenya itu di PDF-kan, di-convert menjadi PDF, dan nanti akan dikirim ke panitia bukan IG ya, tapi emailnya atau Gmailnya panitia murid baru. Ya, nanti mereka akan merilis panitia mereka siapa aja dan nama kontak jadi bisa kontak langsung ke mereka. Dan nanti semua file-file kamu akan akan di-print oleh mereka. Mereka yang nanti panitia yang akan nge-print semua file-file kamu tadi dalam bentuk PDF, dan mereka yang akan mendaftarkan langsung ke exam controller atau panitia ujiannya atau panitia murid baru daripada kampus. Seperti itu. Oke. Nah, kita masuk ke dalam biaya. Itu dari berkas cuy. Nah, sekarang kita masuk ke biaya. Jadi kalau misalnya kita mau kuliah ke Aligarh, ada itu namanya uang pendaftaran. Nah, uang pendaftaran itu kalau zaman aku dulu 2 tahun yang lalu itu sekitar 2.500.000. Tapi tahun ini kalau nggak salah naik jadi 3 juta. Tapi nggak tahu ya sekarang 3 juta, 3,5 juta gitu. Aku lupa juga karena aku nggak panitia ya. Jadi uang pendaftarannya itu kan pasti bertanya, uang 3 juta ini dipakai untuk apa? Nah, aku akan kasih tahu secara rinci uang 3 juta itu digunakan untuk apa aja sih. Seperti itu. Jadi tidak ada kesalahpahaman, tidak ada misunderstanding nanti ke depannya. Oke? Jadi ini yang akan kamu dapatkan, fasilitas yang akan kamu dapatkan selama kamu nanti mendarat di India ini dengan uang 3 juta. Yang pertama, uang slip pendaftaran. Jadi ketika pendaftaran itu ada uang pendaftaran. Jadi dari 3 juta itu diambil untuk uang pendaftaran. Yang kedua, uang penjemputan ke bandara. Jadi nanti kamu ketika turun di Bandara Indira Gandhi New Delhi, nanti kamu nggak usah takut. Kenapa nggak usah takut? Karena kamu akan dijemput oleh panitia. Panitia nanti dari Aligarh ini akan pergi ke Delhi untuk menjemput kamu. Nah, itu kan butuh biaya tuh untuk jemput kamu, ya kan, menggunakan taksi. Maka dari itu pihak panitia mengambil dari duit 3 juta tadi yang kamu miliki untuk menjemput kamu ke Aligarh, ke Delhi untuk ke Aligarh. Yang ketiga, tax penarikan ATM. Ya, jadi kayak misalnya kita tahu ATM di sini kan dia beda ya dengan Indonesia. Jadi kalau setiap kita narik itu ada charge-nya gitu. Oke. Yang keempat, uang makan selama 3 hari ketika sampai di India. Nah, jadi kamu gak usah takut selama 3 hari ketika kamu sampai di India. Selama 3 hari kamu akan ditanggung uang makannya. Selama 3 hari. Ya, 3 hari. Jadi selama sehari 3 kali makan, berarti 3 hari 9 kali makan kamu akan ditanggung oleh panitia dari uang 3 juta tadi. Baru yang kelima, uang transportasi selama mengurus berkas. Kan otomatis kalau ngurus berkas kamu yang kamu kirim filenya tadi kan akan di-print, nanti mungkin pergi ke sana ke sini. Jadi itu ada uang transportasi lah ya untuk ngurus berkas kamu tadi. Dan yang ketujuh, uang yang keenam,
uang fotokopi dan print berkas. Jadi kan nanti ada berkas kamu akan di print ya, dan dirapikan untuk didaftarkan ya kan. Mungkin ada belangko-belangko mungkin dan sebagainya mesti dibeli. Dari situ juga akan diambil dari uang 3 jutanya. Kemudian SIM card beserta kuota. Jadi setelah kamu sampai di India, kamu bisa langsung untuk memberikan informasi atau kabar kepada orang tua kamu bahwasanya kamu telah sampai. Dengan apa? Dengan paket atau kuota internet. Jadi kamu sampai ke India, kamu sudah langsung dikasih kuota internet sama panitia. Jadi panitia langsung memberikan kuota internet kepada kamu dari duit 3 juta tadi. Jadi kamu bisa langsung bersosial media, berekses Ria, atau mungkin memberikan kabar kepada Tante Ria. Siapa pula Tante Ria? Maksudnya kamu akan bisa memberikan kabar kepada orang tua kamu yang ada di sana, ya, oke? Dan selanjutnya uang orientasi. Nah, yang ke-8 ini ada uang orientasi. Kamu juga nanti akan ada kayak ospek gitu ya, orientasi. Tapi di sini orientasinya berbeda, tidak seperti yang orientasi yang kayak yang lain dah, enggak lah. Kita di sini bersifat kekeluargaan orientasinya. Yang ke-9 uang hostel selama di New Delhi. Jadi selama di New Delhi nanti kamu kan nginap tuh. Nah, kita kan nggak ada yang punya rumah di New Delhi. Jadi kita nanti menyewa hostel atau menyewa asrama di sana selama pengurusan kamu. Jadi kamu gak usah takut. Pokoknya kamu selama di New Delhi, proses mau makan ataupun uang transportasi ataupun uang tempat tinggal kamu sudah ditanggung dari duit 3 juta tadi. Dan yang terakhir adalah uang cek darah. Dan karena kita di AMU ini sangat ketat, jadi kita wajib dicek darah kita. Kita akan ditusuk pakai jarum, kayak ngambil sampel darah gitu. Nanti setelah itu akan diperiksa. Setelah beberapa waktu nanti akan keluar hasilnya. Kita ada penyakit apa enggak gitu. Maksudnya kita layak nggak kuliah di India atau di Aligarh Muslim University dengan hasil darah kita tadi, dengan kesehatan darah kita tadi. Seperti itu. Jadi itu dia 10 fasilitas yang akan kita dapatkan ya selama kita kuliah dari uang 3 juta tadi. Jadi nggak usah takut, uang 3 juta tadi itu sangat-sangat worth it dengan apa yang akan kamu dapatkan nantinya ketika kamu udah sampai di India. Oke? Jadi cukup itu aja yang mungkin dapat saya sampaikan tentang berkas-berkas apa yang harus dipersiapkan dan biaya uang pendaftaran 3 juta itu digunakan untuk apa. Aku nggak tahu ya, tapi masalah duit 3 juta ini aku nggak tahu. Yang aku tahu ini info yang aku dapatkan dari tahun lalu. Kalau tahun lalu 3 juta setengah gitu. Tapi aku nggak tahu untuk tahun ini. Mungkin nanti bisa kontak lagi ke panitia ke panitia murid baru. Nah gini, kalau misalnya kalian pengen tahu info tentang Aligarh Muslim University secara detail, kalian bisa kunjungi websitenya. Nanti aku buat linknya di bawah. Dan bisa juga kunjungi IG-nya atau Instagramnya PP Aligarh, nanti aku juga buat di bawah. Oke, DM aja, insya Allah welcome orang bagian komunikasi daripada admin Instagramnya. Oke? Jika ada pertanyaan tentang kampus Aligarh Muslim University, bisa komen di bawah. Nanti insya Allah aku akan baca. Dan aku belum tentu bisa balas, tapi nanti aku akan balas dalam bentuk video. Aku pahami apa pertanyaan kalian, nanti aku kumpulkan jadi satu. Nanti aku buat dalam bentuk video, nanti biar kalian bisa paham dengan baik dan benar. Thank you so much buat kawan-kawan yang udah nonton. Semoga yang nonton ini sehat-sehat selalu, murah rezeki, dan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Nahtatim bil hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ma'an najah fi murikum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.